Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Haja Nur Hidayah, NIM 230000200029. Di sini saya ingin bikin video tentang inilah kisahku. Mari. Di sini saya ingin menceritakan tentang kisahku dari awal sampai saat ini, sampai sekarang saya bisa ada di sini, bisa sampai di titik ini, walaupun banyak rintangan yang saya lewati dari awal sampai sekarang. Ya, saya ingin bercerita singkat aja. Sebelum saya berada di dalam keadaan sekarang ini, awalnya itu saya tidak expect dan tidak berpikiran untuk masuk di jurusan atau di prodi ini, yaitu teknik kimia. Karena dari awal, dari sejak kecil ya pengennya masuk kedokteran, tapi mungkin belum rezeki, dan ya saya udah berjuang semaksimal mungkin, dan memang ya takdirnya mungkin di sini. Dari awal SMP udah mulai berambisi untuk ingin masuk di jurusan kedokteran, dan mulai dari ambisi itu saya bertekad belajar dengan sungguh-sungguh, dan ya sampai SMA juga masih belajar. Dan titik terberatnya itu pada saat SMA, pada saat udah mulai memasuki masa-masa ingin berkuliah, masa SMA udah mulai habis. Di situ udah mulai berjuang, udah mulai mengikuti semua pendaftaran di berbagai universitas, mau itu swasta ataupun negeri, udah dilewati semua. Udah berjuang semaksimal mungkin, sudah mengikuti UTBK, mengikuti SNBP, mengikuti ujian-ujian mandiri di berbagai universitas, baik swasta maupun negeri. Dan itu sebenarnya sangat-sangat berat menurutku pribadi, dan ya menguras tenaga, menguras pikiran juga. Apalagi pas downnya itu pas lagi senang-senangnya, lagi ambisi-ambisinya untuk belajar ujian sekolah waktu SMA, dan tiba-tiba dapat hasil yang tidak diinginkan, yaitu hasil SNBP yang keluar. Dan disitu hasilnya sangat-sangat tidak diinginkan, saya tidak diterima. Dan ya nggak sampai di situ, saya terus berjuang ya, walaupun agak sulit ya, tapi ya jalani aja. Di situ saya belajar untuk ujian sekolah, dan saya juga belajar untuk UTBK. Di UTBK ini saya sudah semaksimal mungkin, sudah ya menginikan semua pikiranku apa segala macam. Dan akhirnya di UTBK ini juga gagal, dan ya gak sampai di situ. Saya berjuang lagi, ikuti ujian-ujian mandiri di berbagai universitas negeri maupun swasta. Nah, di situ saya berangkatlah ke Jogja, dari Jayapura ke Jogja. Saya berangkat untuk mengikuti tes di berbagai universitas yang saya daftar untuk bisa
di jurusan yang saya mau, yaitu jurusan kedokteran. Dan ya sesampainya di Jogja, ya menguras tenaga lagi karena pergi ke sana kemari untuk ujian, untuk mengikuti ujian, dan ya hasilnya gitu, masih sama, masih belum, ya mungkin belum rezeki di tahun ini, tahun kemarin belum rezeki untuk masuk di jurusan kedokteran. Dan ya karena bukan udah capek, kalau saya pribadi nggak ada capeknya untuk mengejar jurusan itu, karena jurusan itu yang saya mau. Nggak ada jurusan yang lain yang saya mau kecuali jurusan itu. Dan ya pas udah dalam keadaan itu kayak udah pasrah aja, dan orang tua juga udah tidak tahu lagi mau apa. Ya sebenarnya orang tua pribadi ya dukung saya, sangat-sangat support lah saya. Tanpa ada mereka juga saya nggak akan ada di sini di sekarang ini. Dan ya itu, akhirnya saya memutuskan untuk masuk di teknik kimia karena udah tidak tahu lagi mau masuk di jurusan apa. Dan orang tua saya udah bilang, ya udah kalau gitu balik aja dulu ke Jayapura. Anak saya sempat ngomong gitu, balik dulu ke Jayapura, ini kan lagi bertambah ilmu lagi, belajar lagi di Jayapura, nanti di tahun berikutnya ikut lagi. Tapi saya tidak mau, saya sendiri tidak mau balik ke Jayapura. Ya gak mau aja, karena saya sudah berjuang di sini, sudah ikut tes segala macam apa, tapi sia-sia, baru saya langsung balik ke Papua dengan tangan yang kosong. Saya tidak mau itu. Karena orang-orang di Jayapura, baik keluargaku maupun tetangga, teman-teman udah tahu saya ke Jogja untuk meraih cita-citaku. Dan tiba-tiba saya balik dengan tangan kosong, tidak bawa apa-apa. Ya saya tidak mau. Dan di situ saya pribadi juga udah berserah diri, udah bingung mau masuk di jurusan mana, karena nggak tahu lagi jurusan apa yang saya mau masuki kecuali jurusan kedokteran. Nah pada akhirnya memutuskanlah orang tua saya bilang, udah, karena saya terakhir daftar di UAD dan gak diterimanya ya malah di di jurusan biologi. Dan orang tua saya gak setuju di jurusan itu, karena sebenarnya setuju aja, cuma ya prospek kerjanya belum terlalu tahu kayak gimananya. Jadi ya orang tua saya masih nggak setuju lah. Ya udah, dari situ saya serahkan aja ke orang tua saya, pilihlah jurusan yang mau, karena saya sendiri udah berserah diri, udah kayak pasrah, udah nggak tahu lagi mau masuk jurusan mana kecuali kedokteran kan. Jadi ya udahlah. Dan ya saya nggak mau balik ke Jayapura itu karena saya pengen mengulang lagi tahun depannya dengan cara yang nggak nganggur, kayak ya udah ikut kuliah dengan jurusan apapun itu, dan belajar lagi untuk bisa ikut UTBK atau ujian mandiri lain. Tapi nggak seambis, maksudnya bukan nggak seambis kemarin, kan masih ambis, tapi nggak semua universitas saya ikuti, saya daftar. Enggak, ya tahun kemarin tahun terberat, dan tahun kemarin juga saya banyak belajar
Ya dari situlah, dan di situ orang tua saya bilang ya udah masuk kimia aja, karena ya saya juga suka kimia. Di waktu sekolah SMA dan SMP suka pelajaran kimia, suka pelajaran sains, dan orang tua bilang ya udah pilih jurusan itu aja. Dan ya udah saya memilih jurusan itu, dan satunya saya memilih jurusan perbankan syariah, ya kan. Tapi ya alhamdulillah diterimanya di teknik kimia, di jurusan teknik kimia, dan udah emang gak expect sama sekali di jurusan ini. Jadi pas pertama kali masuk jurusan ini, maksudnya pertama kali merasakan kuliah, masuk kuliah terus belajar di jurusan ini tuh kayak kaget, masih belum bisa beradaptasi, karena ya balik lagi, karena nggak expect, nggak berpikiran untuk masuk ke jurusan ini kan. Jadi tuh semangatnya tuh kayak turun, nggak kayak semangat yang kayak kita pengen masuk di jurusan itu, nggak. Semangatnya tuh langsung turun, kayak langsung down. Jadi pas pertama kuliah aja saya pribadi udah merasakan down, karena bertemu dengan mata kuliahnya itu yang tidak saya pikirin sama sekali, dan saya juga tidak banyak tahu tentang jurusan ini. Jadi ya udah, walaupun awal-awal masuk udah drop, udah frustasi sendiri, tapi alhamdulillah saya bisa mengatasi itu semua, bisa melewati itu semua, dan ya sampai sekarang di titik ini saya masih berjuang di prodi ini. Dan ya doain ya semoga bisa lulus tepat waktu, dan rencananya saya juga akan mengikuti tes lagi untuk mengejar cita-citaku yang sangat-sangat terpendam, bukan sangat terpendam, sangat-sangat cita-cita yang sangat-sangat saya inginkan lah, dan orang tua saya inginkan juga. Dan saya akan berjuang itu. Kalau emang belum rezekinya lagi di tahun ini, ya udah, emang rezekinya saya di jurusan ini, di prodi ini, dan saya harus menerimanya walaupun agak sedikit terpaksa atau gimana, tapi ya saya akan menjalaninya semaksimal mungkin, se-enjoy mungkin, gak terlalu dibawa pusing, gak terlalu dibawa pikiran. Ya walaupun mungkin ada sedikit overthinking atau sedikit gimana gitu, tapi ya udahlah, jalani aja. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang gini saya masih bertahan di prodi ini, karena saya pribadi orangnya ya introvert ya. Sampai saat ini juga saya masih introvert, susah sekali mengeluarkan rasa introvert saya ini, menghilangkan rasa introvert saya ini susah sekali. Udah, tapi dengan adanya soft skill ini saya ingin mengeluarkan sisi yang baik di dalam diriku ini yang saya belum keluarin, kayak ya kelebihan yang saya belum keluarin lah. Dan cara untuk bersosialisasi juga, karena saya anaknya antisosial ya, susah juga, apalagi udah ngerantau begini ya kan, jadi kayak susah. Jadi jiwa sosial itu harus ada, dan saya ingin mengembangkan itu. Dan ya saya berharap semoga saya bisa keluar dari introvert saya ini, keluar dari rasa nyaman saya ini, dan saya bisa berinteraksi dengan teman-teman saya yang sekarang, yang
ya yang mereka udah ketemu dengan teman-temannya, mereka udah buat circle, dan saya masih sendiri, masih belum mendapatkan teman yang klub gitu, yang klub dengan saya belum dapat, masih ya teman-teman biasa. Dan di situ sangat berat juga sih, karena saya sangat membutuhkan teman untuk bercerita banyak hal yang saya rasakan, tapi ya karena itu saya cukup pendam aja, dan udah. Dan semoga dengan adanya soft skill ini saya bisa mengembangkan itu semua. Semoga di berikutnya saya bisa, di tahun-tahun berikutnya saya bisa berkembang dengan baik, bisa menghilangkan rasa introvert saya ini, bisa punya teman banyak, bisa bersosialisasi, tidak canggung dengan orang, tidak malu, tidak, ya semoga mempunyai rasa percaya diri yang lebih lah, yang kuat. Dan ya itulah, nanti kita lihat ya, di ini kan masih awal ya, masih awal tahun 2024, jadi kita lihat nanti beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun, kita lihat gimana progresnya saya, apakah saya bisa menjalaninya. Ya semoga aja bisa, bismillahirrahmanirrahim. Dan emang kalau saya belum rezekinya di jurusan yang saya mau, dan ya saya sudah menerimanya, sudah ikhlas. Tapi untuk tahun ini belum dulu, karena saya masih mau berjuang, masih mau menginikan ambisiku untuk masuk di jurusan itu. Tapi kalau memang belum ada hasilnya, ya udah, nggak apa-apa ya, itulah ya, inilah kisahku. Dah, dan segini, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.